Selamat sore Bapak Ibu investor yang sudah bergabung nih di sore yang cerah ini untuk terus belajar dan mendengarkan ulasan dari tim Trimegah Research ya mengenai pasar modal. Nah, pada kesempatan hari ini nih kita akan membahas tentang multi-finance ya. Multi-finance itu adalah perusahaan non-bank ya yang bergerak di bidang pembiayaan baik maupun barang ataupun jasa ya. Ya, pembiayaan itu juga diperuntukkan untuk mulai dari pribadi, perusahaan kecil, menengah sampai yang besar juga. Multi-finance ini kan dengan keadaan ekonomi yang mungkin terkena imbas nih dari COVID dan sebagainya, tentunya multi-finance ini juga memiliki imbas yang cukup berat nih. Nah, pada saat tim Trimegah Research nih dengan Ibu Rivina dan Bapak Willy Sitorus juga akan memberikan ulasan mengenai apa kabar sih dengan perusahaan multi-finance sekarang dan kira-kira keadaannya sekarang seperti apa. Nah, langsung aja waktu dan tempat langsung saya persilahkan untuk dimulai presentasinya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivina Rahisa, saya dari Divisi Research Trimegah Sekuritas. Saya cover sektor perbankan dan sektor multi-finance. Bersama saya sudah ada juga Willy Sitorus. Willy juga mengcover sektor perbankan dari Deputy Head of Research. Seperti apa sih industri multi-finance sekarang ini gitu di keadaan pre-COVID? Nah, kalau kita lihat chart di yang sebelah kiri, ini adalah pertumbuhan pembiayaan multi-finance. Bisa kita lihat di chart yang warna orange itu menunjukkan tren yang cenderung mengalami moderasi. Jadi dari sekitar akhir tahun 2017 itu pertumbuhan pembiayaan multi-finance itu cenderung moderat, dan di awal tahun 2020 karena ada COVID ini justru turun sekali sampai ke minus 8% year on year. Nah, sebetulnya pertumbuhan yang moderat ini disebabkan oleh apa gitu? Kalau kita lihat di chart yang sebelah kanan, ini adalah breakdown pembiayaan yang disalurkan oleh multi-finance berdasarkan objek penyalurannya. Nah, di yang biru ini, di part yang biru ini itu menunjukkan bahwa multi-finance itu sebetulnya berat untuk pembiayaannya itu ke sektor otomotif, ke two wheel dan four wheel, ke mobil dan sepeda motor, dan yang kedua itu diikuti ke mesin dan alat berat. Seperti yang kita tahu, penjualan sektor otomotif itu sudah mengalami penurunan. Bisa kita lihat di chart yang sebelah sini itu dari tahun 2018 itu penjualan mobil itu terus mengalami tren yang moderat sampai ke di sekitar bulan Mei itu cenderung dalam penjualannya, penurunannya. Tapi kita lihat di bulan Juni itu sudah sedikit mengalami kenaikan. Ini adalah akibat dari dampak PSBB yang sudah mulai direlaksasi di sekitar awal Juni, dan ini menjadi momentum positif untuk penjualan four wheel ke depannya. Bisa kita lihat juga dari indikator karena mobil ini adalah kecenderungannya untuk mensupport aktivitas perekonomian di kota-kota besar, maka kita bisa melihat juga dari pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar gitu, dan ini direfleksikan, diindikasi oleh yang namanya PMI atau Purchasing Managers Index. Ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, di triwulan 2 itu sudah mengalami kenaikan PMI ini yang merupakan leading indikator, sehingga ini menjadi sinyal positif untuk pertumbuhan ekonomi yang ternyata sudah sedikit berangsur-angsur memulai pemulihannya. Nah, begitu juga untuk penjualan motor. Di sini kita lihat indikatornya untuk penjualan motor itu sendiri bisa kita korelasikan dengan harga CPO atau harga komoditas minyak kelapa sawit. Nah, mengapa? Karena sebetulnya harga minyak kelapa sawit ini ditentukan oleh kegiatan aktivitas di daerah-daerah gitu, seperti di Kalimantan, di Sumatera, di Riau, di Sumatera Utara. Nah, ini menjadi pertanda bahwa jika CPO itu sudah tren harganya sudah naik, maka berarti aktivitas yang related atau berkorelasi berhubungan dengan CPO, dengan komoditas minyak kelapa sawit itu sudah cenderung mulai pick up. Nah, di sini bisa kita lihat harga CPO itu sudah cenderung ada kenaikan sedikit, dan disertai juga begitu juga penjualan motor gitu, sudah ada tone positif. Nah, sehingga kita juga melihat adanya tren yang harusnya membaik untuk pertumbuhan pembiayaan di sektor otomotif ini gitu. Nah, ini juga dari sisi down payment, dari sisi regulasi dari pemerintah itu juga sudah menetapkan beberapa relaksasi untuk LTV atau loan to value. Jadi seperti di tahun 2015, 2016 itu sewaktu ada relaksasi LTV itu kecenderungan penjualan otomotif itu mulai sedikit ada kenaikan ya gitu. Jadi dengan adanya relaksasi DP ini atau LTV ini berharap bisa menjadi support untuk penjualan otomotif ke depannya. Nah, seperti di chart yang di sebelah kanan berdasarkan survei internal Trimegah,
kita bisa lihat down payment itu sudah cenderung mengalami hampir-hampir kembali ke titik normal meskipun belum ya. Sekarang itu rata-rata sudah di 20-25% DP mobil, dibandingkan waktu COVID kemarin, awal-awal COVID kemarin itu multi-finance cenderung mengeset down payment itu sekitar 30-50% ya, which is cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa appetite atau gairah mereka untuk menyalurkan pembiayaan di waktu COVID itu sangat rendah karena ya mereka mempertimbangkan juga risiko kredit macet yang akan muncul ke depannya jika harus melakukan pembiayaan yang cukup agresif di saat COVID. Nah, ini dan yang kedua seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pembiayaan di multi finance itu kedua terbesarnya adalah untuk alat berat. Nah, di sini alat berat itu biasanya berbentuk leasing, yaitu jadi company itu membeli alat berat namun under kontrak leasing gitu, which is sebetulnya dimiliki atas nama multi finance itu. Nah, pembiayaan leasing ini berkorelasi dengan tentunya dengan penjualan alat berat, dan penjualan alat berat itu berkorelasi dengan harga batu bara tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat penjualan alat berat itu di sini kami menggunakan penjualan Komatsu, perusahaan dengan market share terbesar di alat berat. Nah, mulai di bulan Mei, Juni, Juli itu sudah mengalami sedikit peningkatan untuk alat berat itu sendiri, sehingga seharusnya pembiayaan alat berat juga diharapkan membaik seiring dengan optimisme komoditas batubara yang sekarang itu outlook full price itu sebetulnya sudah akan mengalami peningkatan gitu ya, dan ada optimisme di situ. Nah, kemudian dari sisi stimulus, pemerintah itu juga sudah membawa sentimen positif untuk industri multi-finance, sama seperti di perbankan, multi-finance ini juga mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa untuk subsidi bunga gitu ya. Jadi untuk para peminjam untuk para debitur yang mengajukan restrukturisasi karena bisnisnya atau pendapatannya terdampak COVID, untuk yang eligible yaitu plafon dengan 10 juta, di antara 10 juta sampai 10 miliar itu berhak mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Nah, sama ya seperti di bank. Nah, ini tentunya menjadi stimulus yang cukup baik untuk industri multi-finance secara keseluruhan, juga untuk industri perbankan. Nah, seperti apa sebetulnya tren restrukturisasi pembiayaan multi-finance saat ini? Nah, bulan Mei itu merupakan puncak permintaan restrukturisasi dari debitur-debitur multi-finance yang keadaannya itu terdampak COVID. Nah, di bulan Juni, dari mulai bulan Juni sampai bulan Juli, itu trennya sudah mengalami mulai melandai. Bahkan ada beberapa multi-finance menurut channel cek kami bahwa mereka itu sudah menghentikan sudah tidak menerima permintaan restrukturisasi nasabah. Nah, pertanda apa ini? Ini menandakan bahwa sebetulnya terdapat sinyal positif dari perusahaan multi-finance, pemain multi-finance, karena dengan adanya pelandaian restrukturisasi ini, setidaknya perusahaan multi-finance ini bisa kembali berfokus yang tadinya harus berfokus untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit-kredit yang terdampak COVID, sekarang sudah bisa shift mulai kembali lagi untuk menyalurkan pembiayaan kepada debitur-debiturnya yang terutama debitur-debitur baru gitu. Nah, meskipun memang tentunya kapasitasnya itu belum seperti kapasitas normal gitu, karena appetite multi-finance itu juga sebetulnya belum kembali normal untuk menyalurkan pembiayaan. Mereka cenderung masih konservatif, mereka cenderung masih ingin menjaga kualitas aset dari customer existing mereka. Tapi tentunya ini sudah ditandakan dengan sinyal positif bahwa multi-finance sudah mulai mendisburse atau menyalurkan pembiayaan lagi. Setelah kemarin di bulan Mei sama Juni itu sempat terhenti karena berfokus untuk restrukturisasi. Nah, dari sekilas tadi mengenai industri multi-finance ini seperti apa, mungkin bisa disimpulkan bahwa sebetulnya pre-COVID saja multi-finance itu tren pembiayaannya itu sudah cenderung moderat gitu. Nah, itu dikarenakan fokus pembiayaan multi-finance itu adalah pembiayaan otomotif. Nah, sekarang kita mau memperkenalkan nih satu multi-finance yang baru saja kita inisiasi, baru saja masuk ke coverage Trimegah. Kita juga sedang mempromot multi-finance ini, yaitu BFI Finance. Nah,
kita beri judul They're Winning for its Faultless Balance Sheet. Nah, sebetulnya seperti apa sih bisnis BFI Finance sendiri? Kita bisa bilang bisnis multi finance BFI Finance ini sangat amat unik dan berbeda dengan multi finance, cenderung berbeda dengan multi finance lainnya, yang dimana multi finance lainnya itu biasanya berfokus kepada pembiayaan motor, pembiayaan mobil. Nah, BFI Finance ini ada juga pembiayaan otomotif two wheel dan four wheel, juga selain tentunya pembiayaan alat berat dan pembiayaan properti. Namun ketiga segmen ini yang bisa dibilang sudah saturated ini itu hanya berkontribusi kecil, sekitar 22%. Nah, sebetulnya apa bisnis utama dari BFI Finance yang menjadi kontributor utama adalah untuk revenue BFI Finance ini sendiri? Nah, ada satu bisnis mereka yang cukup unik. Mereka itu dikenal sebagai inisiator dari bisnis ini, yaitu dinamakan pembiayaan untuk multi-purpose financing untuk tentunya bisa apapun, bisa working capital, bentuk working capital atau modal kerja, atau bisa juga untuk consumer atau kebutuhan konsumtif. Nah, ini tapi harus disertai dengan jaminan berupa BPKB mobil atau motor, gitu. Jadi ini adalah satu bisnis yang diinisiasi oleh BFI Finance back in 2016, dan sekarang kontribusinya itu sudah mencapai hampir 80% dari revenue mereka, gitu. Nah, kenapa kita bisa bilang ini unik? Nah, kalau kita lihat pertumbuhan kredit di segmen ini adalah pertumbuhan kredit per segmen dari BFI Finance. Kalau kita lihat ya sepertinya sih memang ini terjadi di seluruh multi finance ya, di mana tren pembiayaan untuk four wheel dan two wheel itu berada di teritori negatif, gitu. Sementara untuk pembiayaan yang berbasis jaminan tadi, yang BPKB ini, itu masih berada di teritori positif even di kuartal 2 2020. Nah, which is ini adalah menjadi bisnis penopang dari company mereka. Nah, kalau kita lihat kita menyebutnya multi-purpose financing ya. Jadi instead of panjang banget namanya collateralized financing with BKB dan BPKB mobil dan motor, kita menyebutnya multi-purpose financing. Nah, multi-purpose financing ini sudah ada beberapa multi finance lain juga yang ikut berkecimpung di dalam segmen ini. Namun dari selected 4 multi finance besar, itu tetap yang paling pertama itu market share dipegang oleh BFI Finance, dan lalu yang kedua diikuti oleh Mandiri Tunas Finance dan multi finance lainnya. Nah, mereka mulai masuk ke sini karena memang melihat bisnis ini tuh menarik. Karena kenapa bisa dibilang menarik? Karena sebetulnya segmen ini merupakan segmen dengan yield atau return atau pengembalian atau tingkat keuntungan atau profitabilitas yang tinggi. Mereka multi-purpose ini rate-nya itu cukup tinggi, tapi risikonya itu relatif lebih rendah, lebih terkendali dibandingkan four wheel dan two wheel gitu. Nah, sebetulnya seperti apa sih market yang masih potensial gitu, mengingat setelah BEFIN, saya menyebutnya BEFIN ya, BFI Finance. Setelah BEFIN masuk ke dalam bisnis ini, lalu kemudian diikuti beberapa kompetitor lain yang memasuki bisnis ini, tapi sebetulnya sudah sebesar apa sih marketnya? Nah, kalau menurut estimasi kita, pembiayaan multi-purpose ini yang didasari oleh jaminan BPKB mobil dan motor itu tentunya masih sangat besar sekali. Bahkan kita mengestimasi kurang dari 30% marketnya itu yang baru di-tap oleh pemain-pemain ini, dari 4 ini. Nah, jadi masih bisa masih ada lebih dari 70% market yang potensial untuk bisa digarap tentunya oleh BEFIN sebagai pemain pertama. Nah, tentunya di era pandemi ini kalau kita bicara logika ya, tentunya orang-orang seperti kita itu cenderung mereserve duit kita gitu, uang kita, tidak untuk meng-spend untuk membeli otomotif, untuk membeli mobil, membeli motor gitu. Tapi cenderung mereka ini yang sudah memiliki mobil, yang sudah memiliki motor, mereka memiliki BPKB. Nah, dan di era pandemi ini tentunya orang-orang itu lebih banyak membutuhkan liquid cash gitu, dana tunai yang liquid gitu kan, membutuhkan likuiditas, sehingga make sense untuk kami bahwa orang-orang yang sudah memiliki BPKB ini, mobil dan motor ini, tentunya
ya tanda kutip digadein lah ini BPKB-nya sebagai kolateral, sebagai jaminan untuk bisa mendapatkan cash, untuk bisa mendapatkan pinjaman berupa cash gitu. Nah, dan bisa kita lihat dengan bisnis ini sebagai penopang utama dari revenue dari BEFI Finance, kita bisa lihat ROI mereka. Ini kita mengukur tingkat profitabilitas company BEFI Finance dengan menggunakan ROI dan NIM. ROI mereka itu tinggi sekali, bahkan di antara bank-bank besar seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BCA itu ROI mereka lebih tinggi gitu. Serta NIM-nya itu net interest margin, which is ini adalah margin. Jadi ukuran margin dari perusahaan finansial yang bergerak di bidang finansial itu adalah NIM. Nah, itu cenderung tinggi gitu. Hampir-hampir bisa dibilang hampir-hampir GP itu hampir-hampir mirip dengan BTPN syariah kalau dari perbankan menurut kami. Nah, tentunya juga dengan peers-nya, compared to peers-nya, BEFIN itu juga termasuk perusahaan yang bisa mengenerate ROI yang besar itu gitu. Ini dikarenakan bisnis utama dari BEFIN ini adalah yaitu tadi yang seperti saya bilang, bisnis multipurpose financing dengan yield yang paling tinggi di antara segmen-segmen lainnya. Nah, lalu kemudian mungkin kita bertanya apakah dengan opportunity yang masih besar tersebut, apakah BEFIN itu mampu untuk menyalurkan kembali pembiayaannya apalagi di pandemi ini gitu. Cenderung company multi finance itu cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita cek neracanya BEFI Finance, ini mungkin kita akan sedikit lebih technical, lebih ngomongin financial. Itu kalau kita lihat yang pertama itu kita melihatnya dari asset to equity mereka. Jadi rasio aset terhadap permodalan yang mereka miliki itu rasio mereka sangat kecil. Ini berarti bahwa permodalan mereka itu cukup besar untuk membiayai aset-aset mereka gitu. Bahkan kalau di perbankan itu mereka memiliki capital atau permodalan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada bank-bank besar seperti BCA, BNI, Mandiri, dan BRI. Dan mereka itu mirip juga permodalannya itu mirip juga dengan BTPS rasionya, BTPN syariah. Nah, kemudian di satu sisi kita juga melihat rasio leverage dari BEFI Finance. Jadi rasio hutang yang mereka miliki terhadap modal yang mereka miliki. Nah, dari debt to equity ratio mereka itu memiliki hutang yang cukup rendah bila dibandingkan modal mereka gitu. Ini artinya bahkan juga di antara bank-bank besar lainnya gitu. Nah, ini artinya bahwa dengan hutang yang terbilang relatif lebih kecil, relatif lebih rendah, dan dengan permodalan yang relatif lebih kuat dibandingkan peers-nya, bahkan dibandingkan peers di perbankan, di sektor perbankan, kami menilai BEFI Finance ini tentunya punya modal yang lebih dari cukup, yang strong banget untuk kembali bisa mengekspansi kredit once nanti ekonominya itu sudah kembali mulai stabil dan recover gitu. Jadi dibandingkan peers, kami yakin BEFI Finance itu bisa kembali disburse. Mereka mempunyai modal yang sangat kuat dan modal yang cukup untuk bisa kembali disburse, menyalurkan pembiayaan, terutama di sektor multipurpose tadi dengan yield yang lebih besar, tentunya akan membawa profitabilitas yang besar juga untuk BEFI Finance ke depannya. Nah, kemudian dari sisi resiko, bagaimana sih resiko yang dihadapi oleh BEFI Finance? Karena kan kalau kita lihat multi finance itu sekarang sedang menghadapi tren restrukturisasi yang bisa dibilang memang lebih tinggi gitu. Kenyataannya lebih tinggi daripada perbankan karena segmentasi multi finance sendiri yang cenderung untuk middle to low income bracket gitu ya. Jadi untuk pendapatan yang rendah dan menengah sampai menengah. Nah, tapi kalau kita lihat restrukturisasi yang dilakukan BEFI Finance terhadap total pembiayaan itu paling rendah di antara peers-peers yang lain gitu, di antara Mandiri Tunas Finance, di antara Adira bahkan, atau BCA Finance. Nah, jadi mereka itu hanya merestrukturisasi 25% dari total pembiayaan mereka. Nah, di sini kita melihat tentunya BEFIN ini menghadapi risiko perburukan aset di masa depan itu yang sangat kecil dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain gitu, dibandingkan kompetitor yang lain. Dan sementara kalau kita lihat biasanya itu kalau kita berbicara tentang restrukturisasi atau kualitas kredit yang berisiko untuk memburuk, itu kita bisa bandingkan juga dengan seperti apa sih rasio pencadangan mereka terhadap kredit-kredit yang potensial untuk macet gitu. Nah,
itu bisa kita lihat, bisa kita ukur dengan rasio yang dinamakan NPL coverage. NPL itu non-performing loan. Jadi terhadap kredit macet yang mereka miliki, mereka itu sudah mencadangkan cash seberapa banyak sih. Nah, tentunya dengan coverage atau rasio yang lebih tinggi itu yang paling favorable gitu, yang paling bagus. Nah, di sini bisa kita lihat kita bandingkan Bevin dengan pemain multi-finance lainnya. Bevin itu memiliki rasio NPL coverage atau pencadangan itu yang paling tinggi di antara mereka gitu. Jadi sudah mereka itu restrukturisasinya paling rendah, which imply gitu kalau kualitas aset yang akan dihadapi di masa depan itu cenderung rendah, paling rendah. Tapi di sisi lain mereka juga mempunyai pencadangan yang sangat amat cukup gitu. Apabila nantinya restrukturisasi ini bisa kualitasnya bisa menurun menjadi kredit macet ke depan. Sehingga kita melihat risiko Bevin ini sendiri, risiko dalam arti risiko kualitas aset itu paling rendah di antara peers-nya. Nah, di sisi lain dengan adanya balance sheet yang cukup baik dan risiko yang sangat minim sekali dan kemudian bisnis model yang cukup unik, kita itu ya sampai sekarang gitu ya kita sedang mempromosikan saham BFI Finance ini, Bevin ini dari tanggal 17 Agustus kemarin. Bisa dicek itu di reportnya, di report inisiasi kita diterima. Sampai saat ini saham Bevin ini sudah dari kita inisiasi di tanggal 17 Agustus, Bevin ini sudah naik sekitar 20% gitu. Dan kita mempunyai target price untuk BFI Finance di Rp525, which is masih ada upside sekitar 20% lagi gitu. Jadi ya cukup menurut kita sih BFI Finance ini the best of the best gitu ya di antara multi finance dan pemain-pemain bahkan bisa dibilang setara dengan pemain yang cukup baik di industri perbankan, which is BTPN gitu. Yang sekarang valuasinya sudah gila-gilaan, bisa mencapai 4 kali. Kemarin bahkan mencapai 4 kali book value, bisa mencapai 5 kali book value juga gitu. Nah, mungkin itu saja dari BFI Finance dan industri multi finance. Oke, thank you Ibu Rivina. Mungkin Bapak Willy ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Ivi untuk presentasinya. Mungkin saya cuma mau simplify saja buat BFI Finance. Memang kalau di perusahaan multi finance ini tentunya mereka kena yang paling cukup dalam ya dibandingkan bank-bank BUMN ya di saat ada COVID ini, karena kan mereka tidak dibantu negara gitu. Kalau misalnya kita bandingkan sama BNI, Bank Mandiri, BRI itu mereka mungkin dapat subsidi atau stimulus dari pemerintah ya. Dan di multi finance ini saya tidak bisa bilang ada terjadi konsolidasi atau apa, karena pemain yang bagus pun itu biasanya tidak mau akuisisi perusahaan multi finance kecil, karena memang secara historical itu nggak bisa digabung aja, karena multi finance ini untuk menjadi sukses itu benar-benar harus banyak kerjaan lapangannya ya. Jadi menurut kita sih sekarang ini masalah adu-aduan balance sheet gitu, dan Ivi tadi udah lihat dari mereka itu simpelnya gini, mereka bisa menghasilkan return of equity yang sangat besar, padahal mereka itu leverage-nya kecil dan mereka sudah membukukan provisi yang sangat besar gitu. Jadi ini ada 3 matriks yang sangat penting untuk BFI Finance. Makanya kalau dalam keadaan normal pun BFI Finance ini dulu tradingnya itu di 1,5 kali gitu. There's a reason kenapa BFI Finance itu 1,5 kali dulu sebelum COVID. Sedangkan perusahaan multi finance lain itu 0,7, 0,6, 0,8. There's a reason for that gitu. Memang ini sudah di-justify di books-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman lihat price to book value sekarang BFI Finance itu hanya 1,0 kali, 1 kali, itu sebenarnya masih 50% diskon terhadap historical valuation-nya dia. Dan kedua juga gini, sekarang ini multi finance yang kecil-kecil itu pasti kesulitan likuiditas. Jadi ini benar-benar survival of the fittest. Dan tentunya BFI Finance among all multi finance companies is clearly the winner gitu ya. Tentunya banyak nasabah itu pasti yang ingin meminjam sama mereka gitu. Nah, ini mereka tinggal pick and choose sekarang enaknya gitu. Karena mereka punya balance sheet masih oke, funding juga kemarin baru issue bonds ya.
itu juga oversubscribe mereka bondsnya, so funding no issue. Yeah. Sekarang mereka tinggal pick and choose siapa yang mereka mau pilih. Jadi tidak dipungkiri memang credit risk assessment mereka sangat rigorous, sangat ketat, terutama di second half ini. Gitu. So loan growth is not a problem for them. Mereka tinggal pick and choose sekarang nasabah mana yang mereka mau. Karena mungkin multi finance lain sudah sulit kasih pinjaman karena likuiditasnya sangat ketat. So it means nanti ke depannya tidak dipungkiri mereka bisa grab market share nanti ke depannya. Hal-hal yang kayak gini yang belum begitu kita faktorkan di target price kita. Kita masih lihat dari kondisi yang sekarang. Tapi kalau kita ngelihat COVID ini masih begini terus, ya kan, yang lain balance sheet-nya kewalahan, kita melihat tentunya masih ada upside lagi potensinya dari keadaan atau dari target price yang kita sudah set, ya, gitu. Oke, thank you Pak Willy. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, saya hanya mau menyampaikan sedikit aja mungkin untuk Bapak Ibu yang masih pengen belajar terus setelah ini bisa akses di platform learning kita Trimegah yaitu TEL, bisa akses langsung di tel.co.id atau download aplikasinya di Google Play Store ya. Di situ ada banyak materi mengenai fundamental analysis, analisa sektor, technical analysis dan sebagainya. Yang bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mencoba boleh langsung akses untuk belajar terus. Oke, Pak Willy sama Bu Rivina nih mungkin pertanyaannya juga masih belum terlalu banyak nih. Bapak Ibu investor mungkin yang masih punya pertanyaan bisa langsung ketik di kolom Q&A. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih dari saya yang agak-agak mendasar nih. Oh ya, sorry by the way, ini pertanyaan juga terbuka untuk saham lainnya, misalnya untuk perbankan ya, karena saya dan Willino juga kebetulan cover perbankan gitu. Jadi pertanyaan untuk panelis terbuka untuk perbankan juga kalau memang ada pertanyaan. Oke, berarti kalau misalkan nanti Bapak Ibu investor mau ada pertanyaan mengenai sektor banking juga boleh ya? Atau mau nanya saham-saham lain juga silakan. Ya. Bebas kok kita. Mantap lagi kalau gitu. Nah, gini, karena bebas aja lah mau nanya apa kita. Iya. Itu masih banyak waktu ya. Ya. Saya ada pertanyaan yang mendasar nih sebenarnya. Kalau misalkan kita nih pribadi ataupun perusahaan mau pinjem uang gitu kan, kita kan opsinya adalah di luar kita bisa pinjem lewat multi-finance kan, tentunya kita bisa pinjem lewat bank gitu. Nah sebenarnya apa sih perbedaannya apa sih antara kita yang mau pinjem, yang butuh pendanaan itu kenapa harus memilih melalui multi-finance dibandingkan melalui bank gitu? Apa pembedanya? Jadi untuk pembiayaan multi-finance itu sebetulnya spiritnya adalah pembiayaan yang disalurkan untuk, spirit awalnya ya, itu adalah pembiayaan yang disalurkan untuk kalangan tipe customer itu untuk yang middle to low income bracket gitu ya. Dan mereka itu cenderung unbankable, jadi mereka itu belum punya akses ke perbankan. Dan target market dari perusahaan multi-finance itu naturally, secara natural adalah di area-area yang bisa dikatakan remote gitu. Jadi di pelosok-pelosok, di rural areas gitu. Jadi memang kekuatan multi-finance ini adalah bermain di network mereka yang sampai ke pelosok-pelosok itu. Nah, perbedaannya juga di sisi lain dari perbankan itu adalah karena tipe customer-nya seperti ini yang cenderung income-nya tidak terlalu tinggi, lalu kemudian berasal dari pelosok dan belum mempunyai akses ke perbankan karena mereka itu sebetulnya mungkin bisa dibilang mereka belum punya credit history, mereka belum punya NPWP. Nah, tipe-tipe customer seperti ini kan cenderung high risk gitu ya dibandingkan customer-nya perbankan, sehingga multi finance ini men-charge atau mengenakan rate yang lebih tinggi tentunya dari perbankan gitu, karena customer yang mereka hadapi itu lebih berisiko gitu dibandingkan perbankan. Nah, tapi di sisi lain untuk nasabah-nasabah tipe yang menjadi karakteristik nasabah multi finance itu mereka itu mementingkan instead of suku bunga yang tinggi gitu, mereka itu as long as mereka bisa membayar cicilan setiap bulan, masih memiliki kapasitas untuk membiayai cicilan bulanannya, mereka itu yang penting adalah service dan seberapa gampang mereka itu reach atau menjangkau multi finance ini gitu. Jadi permainan multi finance dibandingkan perbankan itu lebih ke arah network, terus service mereka gitu, instead of permainan suku bunga gitu yang ditetapkan. Karena sebetulnya customer seperti ini itu bisa dibilang sticky gitu. Jadi walaupun suku bunga itu dinaikkan gitu, mereka akan tetap bisa menjadi nasabah multi finance ini
selama mereka memang memiliki kapasitas untuk membayar cicilannya. Itu sih yang membedakan. Oke. Terus kalau misalkan gini, multi finance itu sebenarnya sumber pendanaan mereka itu dari mana sih? Apakah dari bank juga atau gimana? Oke, jadi multi finance itu adalah lembaga keuangan yang tidak boleh menerima dana pihak ketiga lain seperti bank gitu. Kalau bank itu kan bisa menerima dana pihak ketiga dari kita nih, dari berupa bentuknya tabungan, bentuknya deposito, bentuknya rekening giro. Nah, itu adalah dana pihak ketiga. Nah, sementara multi finance itu menurut aturan tidak boleh menerima dana pihak ketiga. Jadi funding mereka itu dari mana? Funding mereka itu pertama bisa dari pinjaman ke bank. Mereka itu juga bisa istilahnya bank borrowing gitu. Mereka itu sama seperti kita gitu, kita meminjam duit ke bank. Nah, multi finance itu juga bisa mendapat pendanaan dari bank. Lalu kemudian yang lebih populer lagi itu adalah untuk multi finance besar itu adalah dari bonds issuance atau obligasi gitu. Mereka menerbitkan obligasi di pasar, kemudian dana yang masuk dari investor baik itu retail maupun itu institusi itu nantinya akan masuk ke pendanaan mereka gitu. Yang paling populer itu adalah pinjaman bank dan obligasi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan kita udah bicara mengenai BEFIN nih. Terus lalu bagaimana dengan kompetitor seperti BCA, Adira, dan lain-lain yang orang sudah kenal? Dan seberapa besar orang aware sama yang namanya BEFIN? Ini dari sisi ini ya, branding gitu ya? Iya, mungkin ya. Ini dari sisi, mungkin dari sisi brandingnya ya. Oke. Ini menurut saya, kalau BFI Finance itu, memang multi finance itu kecenderungannya, apabila multi finance ini di-back atau mereka itu memiliki parent company-nya adalah perbankan, seperti BCA Finance, Adira yang dimiliki oleh Danamon, itu memang cenderung lebih dikenal mungkin ya, karena memang ada backing-an dari perbankan gitu sebagai parent company mereka. Nah, tapi tentunya BFI Finance itu tidak kalah secara branding ya, tidak kalah dikenal seperti BCA Finance juga dan seperti Adira Finance juga, karena mereka itu secara network itu bisa dikatakan sangat ini ya, menurut jumlah cabangnya gitu, menurut emang paling bisa didekati adalah jumlah cabang itu mereka memiliki hampir sekitar 400-500-an gitu, which is itu sudah dikatakan dan digolongkan sebagai jumlah cabang yang cukup banyak gitu untuk ukuran perusahaan multi finance gitu. Memang mungkin di kota-kota besar orang-orang itu lebih mengenal yang di-back atau yang dibelakangi oleh bank-bank besar gitu. Tapi tentunya kan balik lagi perusahaan multi finance itu target marketnya adalah orang-orang yang ada di rural area gitu. Dengan adanya network yang sangat kuat ini oleh BFI Finance yang kantor cabangnya itu dimiliki sangat banyak, tentunya orang-orang yang di remote areas ini yang menjadi main target marketnya multi finance industry itu lebih mengenal BFI Finance gitu. Oke, thank you. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih, ROI-nya BEFIN antara grafik yang di atas dengan yang bawah kok beda? Nah, kalau tadi itu kita lihat kan ROI yang di atas itu 1,9, sementara ya. Yang di atas itu 20% itu adalah first Q. Jadi itu sudah awal tahun ini sudah mulai COVID gitu, sudah mulai memasuki masa COVID. Makanya itu kenapa itu kita annualize. Jadi ROI itu kan rumusnya net profit untuk tahun itu dibagi dengan equity. Nah, tentunya di first Q itu di kuartal pertama net profitnya itu kita annualize, tentunya tidak sebesar yang dicapai di tahun 2019, karena yang grafik yang bawah yang 24% itu adalah ROI tahun 2019. Jadi belum memasuki masa COVID. Oke. Nah, saya ada pertanyaan dikit lagi nih mengenai skema DP ini. Kan tadi kan kalau dibilang pre-COVID itu kan untuk pembiayaan itu kan DP-nya kan diturunkan kan ya. Nah, dengan DP-nya diturunkan itu sebenarnya apakah misalkan biaya yang harus dibayar bulanannya itu yang naik atau tenornya yang diperpanjang? Kalau DP-nya diturunkan.
biaya per bulannya tentunya naik. Jadi karena DP-nya diturunkan, which is misalnya 20% gitu. Jadi kita harus membayar 20, kita hanya bisa membayar 20% di awal itu 20% dari yang kita danai gitu. Misalnya membeli mobil. Nah, membeli mobil seharga 100 juta gitu. Nah, jadi kita hanya membayar DP 20 juta, lebih rendah, tapi cicilan bulanannya memang akan lebih tinggi. Dan itu tergantung juga tenornya. Kalau semakin panjang tenornya, cicilannya bisa semakin rendah gitu. Tapi kalau asumsi tenor yang sama, memang down payment yang lebih rendah itu cicilannya akan sedikit lebih tinggi. Tapi kan yang maksud dan tujuan dari direndahkannya DP itu supaya di awal itu nasabah tidak berat membayar apa ya istilahnya tuh biaya yang mengikat perjanjian kredit itu gitu. Jadi mereka tidak harus merogoh kocek yang cukup tinggi untuk bisa mendapatkan mobil atau motor gitu. Oke. Nah, ini saya ada sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang di luar multifinance ya, karena kebanyakan ini pertanyaannya lebih ke sektor banking. Tadi saya mau nanya dikit nih, salah satu terobosan yang dilakukan oleh BEFIN itu kan adalah pinjaman dengan jaminan BPKB. Ya. Nah, sebenarnya kalau konvensionalnya sebenarnya multifinance itu kalau kita pinjam ke multifinance itu sebenarnya jaminannya apa sih? Dan dengan jaminan BPKB ini sebenarnya seberapa besar sih pinjaman yang bisa kita dapat? Oh ya, ini sedikit pengenalan aja. Multifinance itu adalah industri yang asset back gitu, asset back financing. Jadi mereka itu cuma bisa melakukan pembiayaan kalau ada kolateralnya. Nah, biasanya kalau di luar segmen multipurpose financing itu kolateralnya tentunya mobil atau motor yang ingin didanai gitu. Jadi misalnya saya apply ke multifinance, saya ingin membiayai pembelian motor saya. Nah, motor yang saya beli itu adalah kolateral atau jaminan gitu. Seperti leasing. Jadi seperti leasing gitu contohnya, leasing atau penyewaan pembiayaan sewa alat berat. Nah, alat berat itulah yang menjadi jaminan gitu. Nah, kalau untuk multipurpose ini itu kan BPKB mobil atau motor ya. Kalau itu berbeda-beda, berapa jumlah yang bisa limit yang diajukan, plafon kredit yang diajukan itu bisa berbeda-beda setiap company. Tapi kalau untuk BRI Finance itu rata-rata sih di sekitar 30-50% dari total kolateralnya. Jadi misalnya BPKB ya itu untuk mobil yang harga 100 juta, nah itu hanya bisa di 30-50 juta gitu pembiayaannya, limitnya. Oke, mungkin kita coba masuk ke pertanyaan lain yang masih ada hubungannya. Nah, komparasi profil customer base-nya BEFIN dibandingkan dengan kompetitor lain gimana ya? Mungkin ada gambarannya nggak? Menurut kami, multi-finance itu nggak seperti bank gitu. Jadi kalau bank itu kan sangat diversify sekali ya, tipikal customer-nya mulai dari yang segmen yang sangat kecil sekali pendapatannya sampai ke corporate yang revenue-nya itu bisa triliunan, bisa miliaran. Nah, kalau multi finance itu tuh lebih income levelnya itu lebih sempit gitu daripada perbankan. Jadi menurut kami itu hampir sama lah untuk setiap tipe customer untuk setiap multi finance itu bisa dibilang hampir sama gitu kenyataannya. Oke, thank you. Mungkin kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan lain nih yang ini ada pertanyaan nih Pak Willy mengenai saham BCA, kok kemarin naik turun lagi hari ini. Saham BCA dalam 1 bulan depan gimana ya? Oke, ya ini pertanyaannya bagus sekali karena biasanya kan kalau kita ngecek sebelum COVID ini BCA selalu merajalela, tapi sekarang ini agak tricky BCA. Ini memang kan ini lebih masalah positioning ya, bukan bersifat fundamental. Fundamentalnya BCA orang udah tahu ini bank yang bagus sekali, walaupun ada badai yang menghadapi, tapi mereka pasti relatively lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan financing atau bank yang ada. Tapi sekarang ini masalah flows, karena bisa dibilang mungkin sekitar 80% dari trading kita itu kan lokal ya. Dan ini mostly dari trading lokal itu banyak yang ngedrive retail. Retail ini cenderung tentunya lebih suka lihat saham yang price to book value-nya itu murah gitu.
yang ada katalis yang menarik, ada story yang menarik gitu kan, atau valuasinya sudah depressed, udah under own. Nah, kalau BCA ini kan ini sebagai shield ya, in case ada krisis ekonomi yang parah atau ada likuiditas yang kering di market. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kita bisa lihat di market itu likuiditasnya berlimpah. Trading value per hari aja market itu bisa sekitar 8-10 triliun. Dan kedua juga gini, stimulus sudah diberikan sama pemerintah, terus orang juga sudah mulai price in kalau COVID vaksin itu akan ditemukan dan akan didistribusikan mulai tahun depan gitu. So cenderung orang lebih nyari saham-saham growth, orang nyari saham-saham alpha gitu. Sedangkan kalau BCA ini saham defensif gitu. Tapi tidak bisa dibilang BCA itu akan underperform karena saham-saham yang growth stocks atau alpha stocks itu akan naik kencang sehingga BCA underperform. Itu quite tricky. Karena segede-gedenya retail, tetap aja ada beberapa retail investor itu masih melihat BCA itu sebagai value stock yang punya growth juga nanti ke depannya. Karena balik lagi, kita nggak tahu in the next 2-3 years pemerintah itu bagaimana dari sisi keuangannya kan, terus pembelian ekonomi kita bagaimana gitu. Mungkin ekspektasi sekarang kan vaksin temu, orang mulai kegiatan ekonomi, orang kerja, ekonomi mulai recover lagi gitu. Tapi market itu belum priced in potential krisis yang berkelanjutan setelah COVID, setelah ekonomi mulai recover. Karena tidak segampang itu. Kita lihat aja budget defisit kita aja sudah ditingkatkan ya, dari sebelumnya hanya sekitar 2% menjadi 6%. CAD kita walaupun improve, tapi kan itu juga karena deflasi ya, karena memang ekonominya melemah. Jadi sekarang ini lebih tricky, jadi cenderung menurut saya sih BCA itu agak sedikit volatile untuk sekarang ini gitu. Jadi kalau kemarin itu dia lebih naik terus, sekarang ini dia lebih volatile karena ada aja yang retail beli, habis itu ada yang jual, TikTok gitu. Tapi overall, I think if you ask me in the next 1-2 months for BCA, I think dari sisi share price performance ya, bukan fundamental performance, untuk 1 bulan ke depan mungkin dia performance-nya kalah dibandingkan saham yang seperti kayak BNI gitu, yang valuasinya itu murah dan cenderung aset quality-nya tidak seburuk yang orang pikir gitu. Jadi ada positif momentum di BNI, sedangkan kalau BCA itu sudah orang udah tahu dari sisi keadaan banknya itu bagaimana. So I think yang valuation yang cheap itu lebih menarik untuk saat ini. Dan kalau BCA kan price to book value-nya sudah mahal sekali ya, di 4 kali price to book. So relatively I would chase for cheaper banks kayak Bank Mandiri atau BNI. Oke, kalau secara valuasi sendiri Bank BNI dan Bank Mandiri itu di berapa ya, Pak Willy ya? BNI itu di sekitar BNI itu di sekitar 0,8 kali. Kalau Bank Mandiri itu di sekitar 1,4 kali ya, 1,5 kali sekitar situ. Jadi valuation gap-nya BNI dibandingkan Mandiri itu lumayan besar. Tapi menurut kami sih sepertinya BNI sejak announcement di first Q yang ada di bulan Juni-Juli itu untuk mereka ngasih provisi yang cukup besar dan mereka mengasih guidance untuk loan restrukturisasi yang cukup konservatif, dan pada kenyataannya di second Q itu analyst meeting mereka bilang kalau aset quality-nya tidak seburuk itu akan memberikan sentimen yang positif buat BNI, karena selama ini orang mungkin konotasinya BNI itu tidak bisa dipercaya guidance dari sisi aset quality. Tapi cenderung over the past several months mereka justru lebih konservatif ya. Jadi kalau mereka bisa melanjutkan guidance yang lebih bisa di rely, semestinya itu akan improve persepsi terhadap BNI dan mudah-mudahan valuasinya juga gap-nya akan mengecil, valuation gap-nya dibandingkan Bank Mandiri. Thank you Pak Willy. Nah, ini dari Bapak Ibu masih belum ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ada apa lagi nih hal yang masih bisa diceritain nih mengenai multi finance atau dari banking nih Pak Willy. Atau mungkin bisa
Tadi kan yang mungkin belum banyak kita bahas itu kan multi finance itu juga salah satu kontributor terbesarnya itu kan adalah dari sisi apa namanya komoditi ya, seperti CPO, seperti coal itu juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembiayaan dari multi finance. Nah, ini mungkin bisa ada sedikit ceritanya nggak kira-kira outlook ke depannya dari sisi itu gimana? Oh, dari ini ya, commodity outlook ya. Ya, jadi memang two wheel itu banyak memang demand-nya itu, sorry gini, kalau mobil itu memang sangat didominasi penjualannya di Pulau Jawa. Sedangkan motor itu relatifly ke mobil itu banyak didominasi di pulau yang bukan di Pulau Jawa. Which is itu kan ada Kalimantan, itu ada Sumatera, itu ada Sulawesi. Ya, dan itu kan memang Sumatera tentu penghasil CPO yang terbesar di Indonesia ya. Kedua itu Kalimantan, ketiga Sulawesi. Jadi penjualan motor di sana itu sangat bergantung kepada harga komoditas gitu. Dan kalau komoditas ini terutama buat CPO itu kan modalnya cash basis ya. Soalnya banyak petani plasma. Jadi kalau misalnya harga CPO-nya naik, harga FFB atau tandan buah segarnya juga naik. Mereka jual ke PKS, jadi kalau itu harganya naik, mereka dapat untung lebih besar. Dan itu mereka terima cash-nya paling cuma 1 atau 2 minggu payment-nya. Jadi benar-benar uang yang mereka terima dari kenaikan harga CPO-nya itu langsung translate ke purchasing power konsumen gitu. Tapi tentunya juga banyak di pulau yang di luar Jawa itu dari sisi dompet mereka price sensitif gitu. Jadi kalau misalnya melakukan DP ringan atau cicilan yang lebih mudah atau direlax, tentunya itu bisa stimulasi pembelian motor. Tapi tentunya itu juga harus ditopang dari kenaikan harga komoditas. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada kabar ASI akan akuisisi perusahaan finance. Nah, ada view-nya nggak nih? Iya, kita sih belum tahu ya detailnya mau kayak gimana gitu. Cuman kalau kita cek di news, kalau nggak salah via mereka mau akuisisi katanya perusahaan finance, tapi finance-nya itu lebih ke retail ya. Jadi itu bukan auto financing, tapi lebih ke financing apa aja buat konsumsi gitu. Misalnya beli HP, mungkin mau beli susu atau beli barang, kita belum tahu detailnya. Tapi kan Astra ini sekarang bisnis financing-nya dia itu ada 3. Satu itu adalah FIF, Federal International Finance, itu financing buat motor, itu the largest player di Indonesia. Kedua itu adalah Astra Sedaya Finance, itu dia besar di mobil, dan juga mereka ada Toyota Astra Financial Services, mereka punya 50% stake di situ, itu khusus financing mobil-mobil Toyota. Jadi memang multi finance yang Astra punya sekarang ini sangat didominasi untuk financing untuk mobil dan motor gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau akuisisi financing yang buat retail itu mungkin make sense karena mungkin kalau dari sisi FIF-nya, ASF atau TAFS-nya mau ngembangin mungkin ada limitation gitu. Pertama kan kalau TAFS itu Toyota Astra Financial Services itu dia nggak fully punya Astra, dia ada punya si Jepang Toyota. Jadi kita nggak tahu apakah kerjasamanya mudah gitu untuk masuk ke retail financing. Terus ASF kan sudah sangat besar di mobil gitu, jadi mungkin nggak segampang itu. FIF dia ada white goods financing, tapi itu relatively porsinya kecil. Setahu saya memang mereka mau itu atau ASF memang pengen merambah ke retail financing. Tapi kalau memang itu that's the growth story of Indonesia, karena tentunya financial literacy Indonesia masih relatif kecil dibanding luar negeri, it makes sense untuk Astra push bisnis retail financing ke depannya. Mengingat Astra di saat krisis kayak gini, walaupun slow dan penjual mobilnya, balance sheet-nya relatively oke, apalagi mereka baru dapat 16 triliun ya dari proceeds jual. Tentunya mereka ini lagi menganalisa mereka mau beli yang mana nih perusahaan. Tapi melihat upside-nya atau bagaimana itu tentunya masih di luar kalkulasi kami. Tapi kalau kita melihat mereka mau
akuisisi retail financing itu sangat masuk akal. Karena mengingat juga walaupun selama beberapa tahun ini penjualan mobilnya dia secara laba itu kurang bagus, tapi net-netnya itu mereka masih ketolong sama bisnis financing untuk mobil dan motor mereka gitu. Jadi kalau mereka masuk ke retail financing itu yield-nya, net interest margin-nya bisa lebih besar dibandingkan auto financing. Jadi kalau mereka bisa menghasilkan return of equity yang lumayan oke, kenapa enggak? Karena mengingat Astra selama beberapa tahun ini return of equity mereka tergerus karena mereka banyak investasi di bisnis properti sama infra yang dari sisi return itu belum kunjung tiba. Oke, thank you Pak Willy. Nah ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Willy nih. Pak Willy, saham blue chip sekarang ini lebih baik invest jangka panjang atau pendek ya? Menurut saya sih gini, sekarang market itu agak beda ya. Mungkin saya mau cerita sedikit, nggak apa-apa ya, Ger. Ini ada off context gitu. Saya kan Ger udah di capital market nih, Ger udah 10 tahun, udah lumayan lama. Jadi tentunya kalau biasanya cycle itu kan siap 5 tahun sekali. Jadi saya sudah mengalami cycle 2 kali gitu. Ya. Dengan saya udah di capital market selama 10 tahun, saya jadi mengerti, oh ternyata market berpikirnya begini. Sekarang ini saya menghadapi fenomena yang baru, Ger, gitu. Karena retailnya itu benar-benar gede banget tradingnya, dan sekarang retailnya pinter-pinter, Ger, gitu. Ya. Kita lihat aja gini sekarang, Ger, simple. April sampai Juni retail masuk gede banget. Mereka belinya apa? Big caps kan. Juli mulai main ke mid caps. Sekarang main ke small caps. Small caps itu pun mereka nyari price to book value yang di bawah 1 kali, yang valuasinya cheap gitu. So, you know, the thought process itu benar gitu. Kita nggak bisa pungkiri gitu. Nah, kita kalau mau main big caps atau kayak gimana, kalau ini balik lagi ke model investornya, ya. Kalau model investornya benar-benar jangka panjang, kalau yakin ekonomi kita akan grow bahkan lebih kencang setelah COVID ini sudah selesai, ya kan? Dan beli saham nggak mau lihat-lihat, tutup mata, udah nggak mau ambil pusing, silakan beli big caps karena dari valuasi itu masih cenderung murah, gitu. Tapi kan banyak juga nih teman-teman gitu yang wah pengen cari cuan selama 1-2 bulan 3 bulan ini gitu. Ya mungkin carinya pengen small cap tapi market dipantau terus gitu. Technical analysis, volume, liquidity ya kan. Ada info-info apa itu juga nggak salah gitu. Selama kita itu tahu apa yang kita hadapi gitu. Jadi jangan sampai taruh uang banyak gitu di 1-2 saham sampai margin padahal kita tahu memang dari sisi bukunya itu tidak dari sisi harga tidak sesuai dengan fundamental value gitu. Cuman kalau kita ngelihat small cap, oke ini small cap gitu. Liquidity-nya cukup rame gitu. Tapi kita lihat price to book value-nya 0,6 kali, 0,7. Outlook-nya relatively oke, mereka secara management solid. Kenapa nggak beli gitu? Why do we have to choose the big caps compared to the small? Karena balik lagi masa COVID kayak gini, things will change. Akan terlahir orang kaya baru dan orang kaya lama mungkin akan redup gitu. So atau lebih orang kaya lebih kaya lagi. We don't know what's going to happen. So I think sekarang ini lebih fluid aja ya gitu. Kita pun sebagai analis sekarang ini lebih generalis sekarang sifatnya, bukan spesialis. Gitu. Karena kita nggak tahu satu sektor pun bisa berhubungan dengan sektor lain, apalagi dengan digital ini ya, gitu. Contohnya kayak gini, simpelnya kan Amazon. Amazon itu digital company atau logistic company, gitu. Amazon, it's a e-commerce company, tapi dengan digitalnya, dengan teknologi, mereka bisa jadi a logistic company gitu. Jadi semuanya integrated. So kita ngelihat, apalagi during COVID kayak gini juga. Digital society ini semakin marak, ya kan? Digital technology juga semakin diintroduce, healthcare system semakin bagus. We don't know the new opportunities atau kayak gimana. Bisa aja misalnya the likes of Kalbe atau Inaf KF sahamnya mungkin naik kencang gitu karena reaksi COVID vaksin. But we never know gitu. Bisa aja karena pemerintah memprioritaskan mereka. Healthcare system itu harus diperbaiki dan opportunity grow-nya akan kencang. We never know, bisa aja sahamnya naik lagi. So
buat teman-teman jangan pernah menutup mata opportunity yang ada untuk saham. Jadi kita harus tetap, menurut saya itu pantau tren. Jadi tren apa yang menarik dan apakah company ini bisa ngambil kesempatan dari perubahan tren yang ada. Itu yang paling penting sih. Oke. Misalnya contohnya kayak Buffin lagi kita balikin gitu. Buffin dia sudah merambah ke digital financing ya. Memang ini kecil gitu. Tapi they're the only company, multi finance company yang sudah merambah ke digital financing duluan. First mover. Karena mereka first mover. Dulu waktu mereka bisnis, waktu perusahaan multi finance mobil, mereka sibuk tuh ngasih financing buat mobil. Mereka udah tahu, Buffin, kalau penjual mobil bakal lesu. Kenapa nggak gue collateral financing aja? Gue temu customer, oke, gue kasih pinjaman, tapi BBKB lo gue tarik. Itu rate-nya 30%, sedangkan auto financing karena marketnya fragmented, itu untuk mobil financing rate-nya itu 24%. Ini yang dari BBKB udah lebih mudah, cuannya lebih gede lagi. Nah, this type of management yang kita selalu lihat gitu. Dan di saat second Q bakalan lockdown, mereka udah tahu di bulan Maret mereka udah siap-siap naikin provisi, dan di second Q mereka menurunkan OPEX yang mereka significantly. Nggak semua pemain company itu bisa reaktif yang cepat terhadap perubahan tren. Jadi kita selalu melihat company itu dua hal. Kalau BUMN memang cenderung geraknya agak lambat, tapi mereka ditolong sama pemerintah. So net-netnya ya not that bad lah. Kalau swasta kita harus melihat company itu yang organization-nya nggak boleh silo gitu. Silo itu adalah misalnya satu divisi ada divisi lain, semuanya tuh divisinya nggak tahu ngapain. Itu selalu operation. Jadi kalau ada perubahan tren, semuanya miskom. Nah, hal-hal seperti yang kayak gini, kalau kayak perusahaannya governance-nya bagus, manajemen bagus, itu tidak selalu operation. Jadi semuanya nge-link dan mereka bisa reaktif terhadap perubahan tren. Oke, jadi di luar kita sebagai investor melihat tren pergerakan harga, kita juga harus ngelihat perusahaan mana yang mau berinovasi mengikuti tren yang ada sekarang, which is tren sekarang ini juga dengan adanya COVID dan segala macam ini sesuai dengan kata Mas Willy tadi ya, yang udah mengalami 10 tahun lebih, sekarang ini nature-nya sudah mulai berubah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nature-nya berubah karena begini, kalau dulu mungkin yang main saham itu kalau nggak orang kaya banget ya, uang lama ya, orang kaya lama, atau enggak orang retail tapi yang mainnya mungkin secara nominal relatif kecil. Sekarang ini yang main saham banyak pengusaha level UMKM atau level lumayan lah, dia punya kafe di mana-mana. Mungkin kemarin dia mau buka 10 kafe atau 4 kafe gitu kan, mau ekspansi. Sekarang nggak terjadi gitu. Ya udah dia duduk rebahan, WFH di rumah, bosen dia main saham. Mungkin dia main sahamnya nggak berani gitu, taruhnya cuma say kita taruh angka lah 100 juta. Tapi orang kayak dia ada berapa banyak? Kalau ada orang kayak dia ada 200 orang, itu udah berapa miliar gitu. Jadi itu yang terjadi sama market. Dan orang-orang kayak gini kan juga bukan orang bodoh ya. Mungkin mereka di saham nggak begitu mengerti, tapi mereka juga teman-temannya banyak pengusaha yang ngerti industrinya. Mereka mungkin ada temannya yang kerja di pasar modal, mereka bisa tanya. So kalau mereka semua orang kayak gini nongkrong gabung main saham gitu ya kan, tentunya kita juga sebagai analis harus adaptif dengan situasi yang ada. Yes. Gitu. Karena juga saya perhatiin saham-saham yang naik, nggak ada saham yang jelek-jelek amat lah. Kalau yang benar-benar industrinya jelek banget naik, wah berarti itu marketnya udah ngaco. Itu pernah terjadi kayak gitu. Misalnya retail beli, padahal menurut saya valuasinya tidak make sense gitu. Ini kenapa gitu? Ya mungkin saya tidak mau melanjuti lebih detail lagi, tapi kalau sekarang ini saham yang naik itu make sense gitu menurut saya. Jadi cenderung kita juga sebagai investor harus adaptif dari situasi yang ada gitu. Ya. Investor itu lebih suka sekarang lihat price to book value. Mereka nggak lihat price to PE ratio atau price to EPS. Karena earnings itu diampuni buat second Q, buat 3Q, buat 4Q. People will see 2021, but no one knows 2021. So people look at price to book value, people look at balance sheet, and people look at management. Ya. And when look at management, posisi orang misalnya dia pengusaha gitu, dia sekarang WFH di rumah, mungkin dia kenal sama ownernya A, B, C, D, E, F, G gitu yang listed. So they get a sense whether company-nya bagus apa enggak gitu.
Ya, jadi kita tetap harus adaptif dari situasi pergerakan market pada saat ini ya. Oke, luar biasa nih wejangan dari Pak Willy nih, sekaligus wejangan itu mungkin bisa kita jadikan sebagai penutup webinar kita kali ini nih. Mungkin dari Amin. ya sebelum kita tutup nih, mungkin dari Ibu Rivina nih mungkin mau ada yang ditambahkan sebelum kita tutup, karena sudah menunjukkan wah sudah lewat agak lama nih waktunya. Tapi luar biasa nih tadi nasihatnya buat para investor. Gimana, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya sama sih sebenarnya sama. Sama, udah cukup dari Will tadi. Bahwa ya sebetulnya sekarang yang dipentingkan adalah ya lebih ke arah lihat valuasinya aja sih, dan prospek kedepannya gimana untuk company itu dalam menghadapi COVID ini gitu. Dan yang memiliki neraca yang kuat. Oke, thank you. Kalau gitu terima kasih banget nih untuk Ibu Rivina dan Bapak Willy atas outlook-nya terhadap sektor ini dan termasuk wejangan-wejangan yang diberikan juga. Kita pastinya bakal ketemu di webinar-webinar selanjutnya ya. Thank you. Investor yang udah bergabung, thank you. Sampai kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Have a nice day. Have a nice weekend.